berbahagia Bapak Ibu calon penggerak angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Arista Piranto. Dalam modul 2.3 ini, saya akan melakukan praktek menjadi coaching supervisi administrasi. Pada kegiatan ini, saya melakukan praktek coaching menggunakan modul Algoritma. Pada sesi pertama, saya menjadi coach dan Bapak Eko menjadi pembimbing. Pada sesi kedua, saya berperan sebagai coach dan Bapak Eko sebagai coach. Berikut adalah alur percakapan kita. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. K. Tanggung jawab. Prinsip coaching yaitu kemitraan memposisikan diri secara antara coach dan coachee, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Selamat siang Ibu Tata. Apakah jenengan mempunyai waktu luang untuk hari ini? Saya mau curhat tentang masalah saya, Bu. Apakah Ibu Tata bisa membantu saya? Selamat siang Pak Eko. Dengan senang hati Pak, saya bisa bantu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dan atau pemecahan masalah saya, Bu. Masalah apa Pak? Coba jenengan ceritakan yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu tak masih ingat ya, beberapa hari yang lalu pas kita visitasi akreditasi, saya kan terjadwal praktek mengajar di hari kedua. Saya disupervisi di kelas oleh asesor. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari asesor. Begitu, Bu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak dapat teguran dari asesor Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya kurang begitu serius, Bu, itu, Bu. Tidak serius lah. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana nih Pak? Dari pihak Pak Asesor itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Oh, dalam proses mengajar yang bagaimana nih Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau kok bisa sampai dikritik kalau boleh tahu Pak? Begini, Bu. Beliaunya itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks, Bu. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Eko dengan respon dari asesor tersebut? Wah, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya sudah menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku paket, LKPD yang saya buat sendiri, kan yang terpenting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Begitu, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Kalau begitu saya mau tanya dulu nih Pak. Selama ini apa yang Anda lakukan dengan proses belajar mengajar di sekolah Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di paket. Saya juga membuat LKPD sendiri, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, dan kelihatannya seperti biasanya terlihat anak-anak menyenangkan, Bu, senang sekali dengan pembelajaran saya. Lalu kenapa Pak hari itu kok tidak memakai buku teks gitu?
Menurut saya ini ya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi. Saya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk tidak lepas dan selalu mengacu pada kurikulum. Sebenarnya kalau saya dengar dari cerita Bapak itu sudah bagus apa yang sudah Bapak lakukan. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter anak beda-beda ya Pak. Cara Wah, belajarnya juga beda. wah betul juga Bu. Kenapa saya tidak sampai berpikir ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang sesuai harapan, kurang maksimal. Sepertinya ada yang tidak paham dengan pelajaran saya. Nah, itu Pak, ternyata buku teks itu juga penting, masih penting untuk sumber belajar anak. Mungkin harapan dari asesor kemarin adalah tetap menggunakan buku teks meskipun sudah menggunakan banyak sumber media yang lain. Iya ya Bu, saya pikir ada benarnya juga ya. Nah, gimana nih Pak setelah cerita ya, sekarang perasaannya gimana nih Pak? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sekali. Beban saya di hati terasa sudah hilang Bu. Nah, syukurlah Pak. Kemudian dari apa yang sudah Bapak sampaikan ya kepada saya hari ini, rencana apa nih Pak ke depannya yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya berniat menghubungi beliau untuk membicarakan hal ini. Atau beliau akan memberikan solusi kepada saya. Begitu Bu. Ada nggak Pak cara lain mungkin yang akan dilakukan? Saya juga akan berusaha menemui asesor dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada asesor bagaimana menjalankan kegiatan proses belajar mengajar yang baik. Nah, proses belajar mengajar selanjutnya yang akan Bapak lakukan seperti apa? Setelah ini saya akan memakai buku teks referensi dari Kemendikbud untuk sumber belajar. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin yang sudah saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, saya juga akan menggali lagi bagaimana cara-cara agar supaya siswa itu terlihat aktif, termotivasi untuk belajar dengan saya, Bu. Nah, itu Pak, langkah yang Bapak ambil sudah bagus Pak, sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak tersebut. Syukurlah Bu, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah sehingga saya merasa terbebani Bu. Syukurlah Pak kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menindaklanjuti rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu dan sebagai pedoman adalah kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk memasukkan saran dari Bapak Asesor tentang penggunaan buku teks dan dimodifikasi dengan sumber-sumber belajar lainnya, Bu. Ada nggak Pak dukungan yang dibutuhkan untuk Bapak melakukan hal tersebut? Itu juga yang masih dalam benak pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, dengan senior-senior saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan agar ke depan pembelajaran di sekolah semakin baik, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Pak.
Semoga dapat segera terlaksana ya Pak, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya dari tadi sampai sekarang. Sudah meluangkan waktu untuk saya dan sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan dan bermanfaat untuk siswa-siswa kita, Bu. Amin, sama-sama Pak. Maaf Ibu, ini kebetulan kok saya masih ada janji dengan siswa saya. Mereka akan mengumpulkan tugas yang saya berikan kemarin. Saya mohon pamit untuk ke kelas lagi, Bu. Monggo Pak, monggo. Oke. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Selamat sore Pak Eko. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya sebentar. Apa jenengan ada waktu luang sore ini? Saya mau cerita-cerita sedikit nih Pak tentang masalah saya. Wah, dengan senang hati, Ibu Tata. Saya kebetulan sedang tidak mengerjakan apa-apa, longgang sekali ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Ibu Tata? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak dari apa yang terjadi akhir-akhir ini. Masalah yang seperti apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa sedikit membantu. Ini Pak, kemarin itu saya diminta sama ibu pengawas untuk mengambil dokumen KSP yang sudah saya kumpulkan di Korwil. Terus kata beliau ada beberapa hal yang harus direvisi gitu Pak. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu Tata dipanggil oleh Ibu pengawas? Eh, Hanya disuruh apa memperbaiki beberapa poin dari KSP-nya Pak. Oh, begitu ya. Memperbaiki yang bagian apa, Bu, itu, Bu? Ini Pak, Ibu pengawas menghendaki bahwa kegiatan P5 yang sudah saya buat itu tidak dimasukkan dalam kegiatan kokurikuler, Pak, tetapi dibedakan. Masuknya dimintanya di ekstrakurikuler. Kegiatan B5 dimasukkan, biasanya dimasukkan ke kokurikuler, tetapi dibedakan pada ekstrakurikuler. Mengapa Hmm. demikian, Bu? Nah, saya dan beliau tuh sepertinya memiliki pandangan yang beda, Pak, terkait pelaksanaan P5 ini. Jadi, Ibu pengawas itu memiliki pandangan bahwa P5 itu tidak boleh dimasukkan dalam kegiatan kokurikuler dan harus di luar kegiatan itu. Sedangkan yang saya pahami itu kegiatan P5 bisa juga dimasukkan di kokurikuler sampai jadi begitu, Pak. Hmm. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Tata dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya sudah menyampaikan Pak kepada beliau kalau kegiatan P5 yang saya pahami ya seperti yang tadi bisa dilakukan di jam-jam kokurikuler, terus dapat di apa masukkan pada kegiatan-kegiatan yang mungkin topiknya hampir sama dengan tema P5 yang akan saya lakukan gitu Pak. Bisa Hmm. berdampingan gitu maksudnya. Tapi pengawas memiliki pandangan yang berbeda tadi Pak. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu, saya ingin bertanya dulu sama Bu Tata. Selama ini, apa yang Ibu Tata lakukan di dalam proses atau kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan, Bu? Tadi ya sudah sedikit saya ceritakan ya Pak, kalau kegiatan P5 itu biasanya dilakukan pada jam-jam kokurikuler, karena di TK saya kan tidak ada ini Pak, belum ada lah itu ekstrakurikuler.
Jadi menurut saya supaya lebih efektif dan tidak menambah banyak biaya, saya masukkan ke dalam kegiatan kokurikuler tersebut. Hmm, mengapa Mbak Tata tidak mencoba apa yang diberi masukan oleh Bu Pengawas? Belum pernah mencoba ya Bu seperti itu. Belum Pak, kayaknya ya ini baru pertama. Ya menurut saya karena kegiatan kelima itu tetap efektif meskipun dilaksanakan pada jam kokurikuler dan tetap mengacu pada kurikulum yang terutama ya Pak. Begitu. Sebenarnya kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Tata sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya yang kemarin-kemarin? Dan coba bandingkan dengan yang diberi masukan ataupun ide-ide dari Bu Pengawas. Ya, terus juga sih Pak Iko, mungkin saya akan melakukan pada yang dilakukan, apa yang disampaikan ke Bu Pengawas. Kalau Bu Pengawas menghendakinya di hari Sabtu, itu akan dilakukan kegiatan P5 dan kokurikulernya dimaksimalkan dari hari Senin sampai hari Jumat seperti itu. Karena kan juga kegiatan P5-nya itu kebetulan temanya adalah Aku Sayang Bumi ya Pak. Jadi waktunya akan sangat lama dan ya tidak salah juga kalau rentan waktunya bisa dilakukan setiap hari Sabtu itu. Begitu. Nah, itulah Bu Tata pentingnya menimbang masukan ataupun ide-ide dari orang lain. Mungkin harapan dari Bu Pengawas kemarin adalah seperti itu Bu Tata. Karena sepengetahuan saya juga seperti itu. Kurikuler itu hanya untuk mendukung kegiatan yang pokok nggih. Ya, Sementara ekstrakurikuler adalah meningkatkan keterampilan. Lah begitu. ya juga Begitu sih Mbak Pak. Tata, nggih nggih. Ya, ya saya pikir juga ada benarnya yang dikatakan Bapak dan juga Ibu Pengawas. Setelah Mbak Tata ini bercerita dari tadi, sekarang bagaimana perasaannya Bu Tata? Perasaannya sekarang agak lega Pak, jadi apa unek-uneknya tuh bisa tersalurkan gitu. Ya, begini Bu, dari apa yang sudah Bu Tata sampaikan tadi, sekarang apa rencana Bu Tata ke depannya untuk sekolah kita ini? Ya yang pertama ya Pak, saya mau apa menghubungi Ibu Pengawas dulu, minta maaf atas ketidaknyamanan kemarin karena ada perbedaan apa pendapat dan kurang memberi apa kurang menerima masukan dengan baik. Oh Mungkin ya, nanti saya akan memberikan, mungkin saya akan meminta solusi dari Guru Pengawas. oh. Ya begitu Mbak Tata, bagus sekali rencana Bu Tata ke depan. Kira-kira ini, Ki, apakah ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Ibu Tata terkait dengan hal-hal yang tadi? Ya, tadi Pak, setelah meminta maaf, minta solusinya, yang dimaksud itu seperti apa, terus kemudian yang terkait proses P5 dan meminta saran kepada Ibu Pengawas bagaimana caranya menjalankan proses belajar ini supaya dapat terlaksana dengan baik gitu Pak. Ya bagus, bagus sekali Mbak Tata. Itu merupakan bukti bahwa kita menerima masukan ataupun solusi dari Bu Pengawas, selaku pengawas kita bersama. Lalu Ya. bagaimana dengan proses P5 selanjutnya, Bu Tata? Nah, mungkin setelah ini saya akan mencoba melakukan berlima setiap hari Sabtu untuk mengkhususkan kegiatannya supaya lebih maksimal. Dan kegiatan kokurikuler akan saya maksimalkan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan ini kan saya mencoba masukan dari Ibu yang tadi. Dan kan karena untuk menyemai juga waktunya akan lama, jadi di hari Sabtu mungkin akan menyampur pupuk dan tanah dan juga menyemai dan akan menunggu seminggu setelahnya dan di hari Sabtunya mungkin
hasil semaian anak-anak itu sudah bisa dipindah ke pot-pot dan setiap hari Sabtunya akan berprogres seperti itu, Pak. Oh, nggih. Bagus, langkah yang Ibu Tata ambil sudah tepat sekali, sudah sangat bijaksana sekali. Saya setuju dengan ide-ide ataupun agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh Ibu Tata ke depannya. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi semakin maju, begitu Bu Tata. Iya, Pak. Bu Tata? Iya, Pak, syukur, Ya, Pak. Sekarang saya merasa lega ya, Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berhubungan dengan atasan. Agak khawatir dan juga takut salah langkah, Pak. iya. Syukurlah kalau Bu Tata sudah merasa lega, merasa tenang, merasa damai. Lalu dari yang sudah Ibu Tata rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Tata lakukan, tindak lanjuti untuk menjalankan rencana-rencana tadi itu, Bu Tata? Untuk hal itu dalam proses pembelajaran mengajar ya, Pak, yang terutama saya akan mengacu pada kurikulum, terus kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ada termasuk masukan dari ibu pengawas tentang kegiatan P5 yang harus dilakukan. Oh ya, kegiatan P5 harus dilakukan melalui jalur ekstrakurikuler ya, kira-kira seperti itu. Ya. Menurut saya kan banyak sekali kegiatan dan agenda yang akan kita lakukan. Kira-kira ini Bu Tata, dukungan apa yang Bu Tata butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Tata? Ya, kalau dukungan yang utama itu teman sejawat ya, Pak. Apalagi kalau di TK itu kan tidak banyak guru, jadi terlebih di tempat saya hanya 2 guru saja, Pak. Nah, kita bisa lebih saling kerjasama gitu, apa yang saya maksudkan, ibu pengawas maksudkan, jadi kita bisa sejalan. Dan juga saya mau minta bantuan dari wali murid untuk bantu menyediakan bahan-bahan yang akan dipakai untuk kelanjutan P5 ini. Wah, bagus sekali Bu Tata, ide yang bagus sekali karena tanpa kolaborasi kita tidak siapa-siapa. Kemudian dukungan wali murid itu sangat mutlak kita butuhkan karena dari mereka mungkin ada muncul solusi-solusi yang baik demi mendukung program-program ataupun P5 yang akan dijalankan oleh Ibu Tata. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, gembira, ceria, tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman, sehingga bekerja semakin termotivasi. Begitu nggih Mbak Tata nggih? Amin, terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktu untuk saya, terus mendengarkan apa yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih banyak loh Pak. Sekarang saya merasa lega, terus saya juga sudah dapat solusinya dan bisa memberikan teladan nanti buat teman-teman yang rekan sejawat yang di sekolah, baik untuk siswa yang terutama ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ya untuk amin waktunya. amin. Ya amin amin. Sama-sama Bu Tata untuk diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama. Baik Begitu Pak, Mbak Tata ya. semoga nggih, Bapak baik Pak, semoga Bapak sehat selalu dan kita tetap menjadi guru yang luar biasa di mata anak-anak. Terima kasih Pak. Lain Iya, waktu saya butuh bantuan, saya akan hubungi Bapak lagi. Terima kasih iya. Pak. Selamat sore. Selamat sore, ucapan yang sama Mbak Tata. Sama-sama kita saling bekerja sama. Terima kasih kembali. Semoga Bu Tata dan keluarga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin.